الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Al-mukarramun wal mukarramat, as-shaimuna was-shaimat yang saya muliakan, segenap DKM Masjid Al-Insan yang saya muliakan, panitia amaliyah Ramadan yang saya muliakan, Bapak, Ibu, saudara-saudari semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sapa dulu Bapak dan Ibu, alhamdulillah masih puasa. Saya udah kagak puasa. Tadi siang puasa, sekarang enggak. Alhamdulillah. Judul kita malam hari ini adalah makna kemenangan dalam Ramadan. Di akhir surat Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Inilah ciri-ciri orang yang mendapatkan kemenangan dalam bulan suci Ramadan. Pertama, walitukmilul iddata, hendaklah kau sempurnakan puasamu 1 bulan penuh. 1 bulan itu bisa 29 hari, bisa 30 hari. Maka lebaran kita nanti ini bisa tanggal 30 Maret atau tanggal 31 Maret. Tergantung kita ikuti nanti hasil sidang isbat dari Departemen Agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum bisawadil a'dham ma'al haqqi wa ahli." Hendaklah engkau mengikuti pendapat yang mayoritas, yang memang punya kapasitas dan kapabilitas. Dalam hari ini kita masyarakat Indonesia ikuti saja pendapat Departemen Agama. Kenapa? Karena di situ terkumpul berbagai macam perwakilan organisasi Islam. Ada dari Nahdlatul Ulama, ada dari Muhammadiyah, ada dari Al-Wasliyah, ada dari Al-Wataniyah, ada dari Dewan Dakwah, bahkan banyak ormas-ormas Islam yang terkumpul di situ mengambil kesimpulan kapan 1 Syawal itu adalah pendapat mayoritas dan punya kapasitas. Kita rakyat Indonesia ikuti saja keputusan Departemen Agama. Sempurnakan puasa sampai 1 bulan penuh. Kedua, walitukabbirullaha, setelah kita sempurnakan ibadah puasa kita ini selama 1 bulan penuh, takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sedih Pak, nggak pulang kampung, nggak punya epeng. Saya mau orang Jakarta, ya alhamdulillah, udah nggak usah pulang kampung lagi. Tapi ini simbol bahwa sesungguhnya kita nanti Bapak dan Ibu-ibu akan pulang ke kampung kita yang sesungguhnya, yang kita sebut dengan alam barzakh, pemisah antara alam dunia
dan alam akhirat kita sebut dengan alam barzakh atau alam kubur. Maka disitulah yang sesungguhnya kita harus kembali ke sana dalam keadaan bergembira, dalam keadaan senang. Dengan apa? Modal amal ibadah dan amal soleh selama kita hidup di alam dunia, terutama di bulan suci Ramadan. Ketiga, alama hadakum, bahwa kita bisa menyelesaikan puasa 1 bulan penuh, bisa takbiran, itu tidak terlepas dari hidayah Allah. Tidak semua orang mendapatkan hidayah, baik itu rakyat biasa, punya jabatan, orang yang sederhana atau orang yang kaya, belum tentu mendapatkan hidayah, karena hidayah itu adalah hak Allah. Ada seorang nabi, anaknya tidak mendapatkan hidayah, namanya Kan'an, anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Ada anaknya jadi nabi, ayahnya tidak mendapatkan hidayah, Azar, ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka hidayah diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dikehendaki. Siapa itu yang menyelesaikan ibadah puasa, yang bertakbiran, itu tanda orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat siang hari ya, di pasar Kebayoran Lama, di jalan-jalan, banyak orang yang sudah nggak berpuasa. Betul, wartegnya tutup, warung padangnya tutup, ditutup pakai spanduk, pakai ordeng. Saya lihat banyak motor yang pada parkir di luar. Kelihatannya nggak kelihatan dari luar, nggak taunya kelihatan dari luar kakinya doang. Orang pada buka puasa siang hari. Padahal spanduknya tulisannya selamat menunaikan ibadah puasa. Di dalamnya orang pada buka puasa. Nggak dapat hidayah itu. Orang kelaparan. Orang jam 10 udah lapar. Masih mending bapak tadi saya tanya, masih puasa tadi. Sampai sekarang luar biasa. Maksudnya siang tadi gitu ya. Dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang berpuasa. Dan terakhir adalah wala'allakum tashkurun, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit hambaku yang bersyukur terhadap nikmat Allah. Siapakah orang yang bersyukur? Adalah orang yang dalam hatinya ada semangat beribadah. Musibah dan bencana besar Bapak dan Ibu, apabila dalam hati kita nggak ada gairah ibadah, berkurang naluri keinginan beribadahnya. Alhamdulillah kita sampai malam ke-28 ini banyak yang hadir. Ada 28 orang Pak Ustadz ya, sesuai dengan malamnya. Alhamdulillah. Insya Allah dapat hidayah ibu-ibu semuanya ya. Dapat hidayah. Sudah puasa nanti sampai 27 hari. Baca Al-Qur'an sudah masuk juz 27 ya, mendapatkan hidayah, sehingga sedekahnya dibarengin, ibadah yang lainnya dibarengin. Itulah orang-orang yang bersyukur, mensyukuri nikmat usia yang diberikan oleh Allah. Bukankah ini permintaan dan permohonan kita Bapak-bapak, Ibu-ibu? Ketika bulan Rajab kemarin, 3 bulan yang lalu, kita berdoa kepada Allah. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban, di bulan Rajab, bulan Sya'ban, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Kita sudah sampai ke Ramadan, bahkan sebentar lagi akan ditinggalkan oleh Ramadan. Sayang bapak-bapak dan ibu-ibu. Maka panitia menyelenggarakan iktikaf di masjid kita ini dalam rangka kita menyongsong, mencari, mendapatkan Lailatul Qadar. Sebab Nabi bersabda, taharru Lailatul Qadri fil witri minal asil awakhiri fi Ramadan. Cari dan dapatkan Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil pada bulan suci Ramadan. Tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Bahkan ulama ada yang mengatakan mulai tanggal 17 dan 19.
Ada yang mengatakan lagi dari awal. Kalau begitu kesimpulannya bagaimana Ustadz? Dari awal Ramadan istiqomah sampai akhir Ramadan beribadah pasti mendapatkan Lailatul Qadar. Umatnya Nabi Muhammad diberikan usia tidak panjang, tapi kebaikannya bisa menyamai umat terdahulu. Kalau kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar 20 kali selama hidup kita, kebaikannya menyamai umatnya Nabi Adam alaihi salam. Kalau 10 kali kita mendapatkan Lailatul Qadar, kebaikannya menyamai umatnya Nabi Nuh alaihi salam. Kalau 3 kali kita mendapatkan Lailatul Qadar, kebaikannya menyamai umatnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Masa iya dari balik kita, ya usia 15 tahun sampai sekarang ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun, berapa kali Ramadan kita alami, masa iya nggak ada yang dapat Lailatul Qadar? Nah, mudah-mudahan tinggal 3 malam lagi. Yuk kita tingkatkan malam-malam terakhir ini dengan ibadah. Tingkatkan lagi ibadah kita di akhir-akhir Ramadan. Kana fil asil awakhi min Ramadan sadda mi'zaruhu wa aiqadu ahlahu. Nabi ketika akhir Ramadan mengecangkan sarungnya, mengecatkan ikat pinggangnya, artinya lebih tinggi lagi beribadahnya dan keluarganya diajak. Ya, mudah-mudahan kita seperti itu. Itulah sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Taufik dan hidayah dari Allah senantiasa akan kita dapatkan, dan insya Allah kita mendapatkan derajat Idul Fitri, kembali kepada kesucian, yaitu orang-orang yang memaknai bulan suci Ramadan. Apa itu? Sempurnakan puasa kita 1 bulan. Takbiran kita mengagungkan asma Allah. Hidayah telah kita dapatkan, bersyukur terhadap usia yang diberikan oleh Allah, bisa beribadah di bulan suci Ramadan. Itulah orang-orang yang mendapatkan Idul Fitri. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wa inayah. Summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.